Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lo lihat di channel kami Pinang di Bala Dubo. Basi bersama Mambo di siku Rian Fabrikasi. Kalau lado Rian Fabrikasi, pastinya kita kini adalah Minang baca itu. Hari ku akan membahas ketik kasus yang belum terpecahkan sampai kini sana-sana. Jadi kasusku masih berjalan dan masih banyak orang yang berdebat tentang kasusku sampai saat ini. Dan yang paling mengerikan dari kasusku adalah cuplikan CCTV-nya yang waktu itu tahun 2003 balik 2004 balik itu sangat-sangat viral di internet. Jadi Pak di kasusnya Beko awak akan ceritakan lebih lanjut sana-sana. Tapi sebelum awak masuk ke kasusnya, alangkah baiknya kat sana like, share dan subscribe dulu channelku. Jangan lupa klik loncengnya supaya sana-sana tidak ketinggalan update-update terbaru dari Pinang di Bala Duo. Jangan lupa follow dan DM tentang kasus yang ingin sana kami bahas di komentar ataupun di akun IG Pinang di Bala Duo. Sebelum bercerita, tak biasa, buat lihat dulu intronya. Lahir di Vancouver, sebuah kota di Kanada, anak dari dua orang imigran Asia yang ada di Kanada tuh. Murid dari University of British of Columbia dan juga seorang blogger yang menceritakan tentang depresinya di blogger tersebut. Mengidap bipolar disorder atau penyakit yang memang kondisi di mana pengidap penyakit bipolar disorder kok gampang sedih, gampang marah, gampang berubah-ubah emosinya gitu. Jadi memang kadangnya bisa galak-galak surang, bahagia surang, kadangnya bisa down surang gitu. Jadi memang kondisiku memang membutuhkan pendampingan dari keluarga terutama gitu. Dan bernama Eli Salem pada tahun 2003 balik punya rencana untuk pai jalan-jalan surang sana-sana. Saatnya berencana aku nyekicen ke orang tuanya. Setelah nyekicen ke orang tuanya melarang tegas untuk tidak melakukan hal tersebut karena penyakit bipolar disorder tadi yang dimiliki oleh Eli Salem tuh. Tujuan orang tuanya kan karena penyakit itu harus didampingi orang tua, dan mungkin nyampe jalan-jalan seorang ke sana-sana. Tapi setelah dibujuk dari Eli Salem, kemudian akhirnya orang tuanya luluh dan mengizinkan Eli Salem ko berangkat dengan memberikan syarat sana-sana, yaitunya Eli Salem harus bagi kabar ke orang tuanya ko setiap harinya gitu. Syaratnya dibolehan pai adalah dengan bagi kabar ke keluarganya atau orang tuanya ko setiap harinya. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 2003 balik menggunakan kereta, Eli Salem berangkat seorang, kemudian tiba di Los Angeles dari San Diego menggunakan kereta di sana-sana ya. Kemudian di Los Angeles, Eli Salem memilih Cecil Hotel untuk menginap. Anehnya di situ sana-sana karena memang Cecil Hotel yang ada di Los Angeles adalah salah satu hotel paling seram atau hotel paling angker di seluruh Los Angeles gitu. Jadi memang agak sedikit aneh juga bahwa seorang Eli Salem yang memiliki pengetahuan malah memilih hotel yang berbahaya taka Cecil Hotel gitu. Karena di Cecil Hotel yang dibangun tahun 1927 ala banyak mana terjadi hal-hal aneh sana-sana. Salah satunya yang bahkan masih ada rekodnya di polisi adalah 16 kejadian kematian yang pernah terjadi selama dibangun di Cecil Hotel Pada tanggal 31 Januari 2003 balik, janji yang dikicen di Eli Salem tadi agak sedikit terputus gitu. Jadi tanggal 26 berangkat sampai tanggal 30 hanya masih bagi kabar orang tuanya sana-sana. Tapi saat tanggal 31 orang tuanya ada dapat kabar dari Eli Salem. Kemudian orang tua dari Elisa langsung khawatir dan langsung melaporkan kejadian ke polisi Los Angeles atau yang lebih dikenal dengan LAPD yang biasa dengar di TV-TV di sana-sana. Jadi LAPD itu kepanjangannya adalah Los Angeles Police Department gitu. Kemudian saat dilaporkan di orang tuanya
polisi melakukan pencarian di sekitaran Cecil Hotel, dan dengan bantuan CCTV Elisa Lam terlihat terakhir kali ada di lift dan melakukan hal-hal aneh gitu. Untuk lebih jalannya, awak akan tayangkan video yang di CCTV itu langsung ke sana-sana seperti itu. Karena di hotel ndak ada basobuk, mangko dari tanggal 31 tuh dilakukanlah pencarian di luar hotel dengan melakukan konferensi pers, menyebarkan foto-foto orang hilang. Foto si Elisa Lam tadi disebarkan dengan dasar hilang gitu. Jadi nyo dicari di sekitaran Los Angeles lah. Saat pencarian dilakukan sampai pada tanggal 9 Februari 2003, Santiago Lopez, salah seorang dari karyawan Cecil Hotel ko, menemukan mayat Elisa Lam lah mengambang di tank air yang ada di atas Hotel Cecil ko gitu. Santiago Lopez ko mencari ke tank air itu bukan karena pengen mencari gitu, tapi ada keluhan dari penghuni hotel lainnya yang menyatakan bahwa tekanan air dari hotel tuh sedikit agak lunak gitu, sana-sana ada kari tembak ianya ledo. Dan kemudian rasanya pun agak sedikit aneh, karena di hotel atau di Los Angeles tuh kebiasaan mereka tuh bisa meminum air dari keran air yang ada di hotel tuh gitu. Dan ini agak sedikit para penghuniku merasa sedikit aneh air yang ada di situ tuh gitu. Di Parisola de si Santiago Lopez tadi gitu. Dan akhirnya saat Santiago Lopez menemukan si Elisa Lam mengambang di situ selama 9 hari, tentu nyo langsung memanggil ke polisi, melaporkan ke manajemennya. Kemudian manajemennya memanggil polisi untuk segera mengangkat dan mengambil mayat Elisa Lam. Yang mengerikan dari situ adalah selama dari tanggal 31 sampai 9 Februari, para penghuni hotel telah meminum air dari tubuh Elisa Lam tadi yang lah mengambang selama 9 hari. Tidak terbayang sana ya, meminum air dari mayat gitu. Waktu itu indikasinya masih belum jali waktu itu, sampai dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari kesaksian dan otopsi yang dilakukan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama adalah Elisa Lam sempat membeli buku di Les Bookstore, yang artinya Elisa Lam kok ndak bani untuk bunuh diri loh, tapi nya bani untuk pulang dan membeli oleh-oleh untuk keluarganya gitu. Artinya pas waktunya membeli bukunya bani untuk pulang gitu. Lo ndak tahu dokannya punya sindrom yang lumayan mengerikan gitu. Yang kedua adalah Elisa Lam ndak makan obat antipsikotiknya secara teratur, sehingga beberapa orang menyimpulkan bahwa saat kejadian Elisa Lam dalam keadaan yang sedang berhalusinasi gitu. Dan yang ketiga, otopsinya tidak bisa dilakukan secara rinci karena memang
kondisi dari Mai si Elisa Lam lah dalam keadaan membusuk dan membengkak gitu. Jadi darahnya pun tidak bisa diteliti dengan benar gitu, badannya pun tidak bisa diteliti dengan benar, lebam-lebam apapun tidak bisa dicari oleh karena lah lamu tabanam di dalam air gitu. Tapi laporan polisi adalah kejadian yang terjadi sampai saat ini masih diputuskan sebagai kejadian bunuh diri gitu. Walaupun banyak teori-teori konspirasi dan keanehan-keanehan yang sampai saat masih didiskusikan oleh banyak orang. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, jangan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak bisa lakukan gitu. Contohnya saat kini dalam kondisi pandemi atau virus corona atau kini harus patuh dan jangan menganggap remeh aturan yang diagih dari pemerintah. Karena tadi Elisa Lam lah ditagan di orang tuanya, tapi nya tetap ngeyel, pengen pai, dan akhirnya kejadiannya seperti itu gitu. Entah siapapun yang salah di balik yang lah terjadi adalah suatu kesalahan yang memang bisa dicegah sebenarnya. Asalkan Elisa Lam tidak terlalu ngeyel untuk pai seorang diri gitu. Sekian dari kami Pinang di Bala Duo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada kasus yang ingin sana kami bahas, silahkan di komentar atau DM di IG Pinang di Bala Duo. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami ketik baru beraja. Kok salah tolong tunjukkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.